Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi IPS tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Tujuannya agar kalian bisa memahami keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yang kita bahas yaitu suku. Suku bangsa merupakan kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Nah, kesamaan suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Karena wilayah Indonesia yang luas ini memengaruhi keanekaragaman suku, dan keragaman suku menentukan keragaman budaya di Indonesia. Ciri-ciri suku bangsa dapat dilihat dari ciri fisik, bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut, ya. Kemudian bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Contoh yang pertama yaitu ada suku Asmat dari Papua. Yang kedua yaitu suku Dayak dari Kalimantan Utara. Yang ketiga yaitu ada suku Madura dari Jawa Timur. Next, budaya. Budaya merupakan hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan alam. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan merupakan kegiatan hasil penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi kalau budaya itu hasil pikirannya, kalau kebudayaan kegiatan hasil penciptaan dari akal budi manusia. Seperti itu ya. Keragaman budaya terjadi karena kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Keragaman budaya diantaranya ada bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Digunakan sebagai alat komunikasi dan ciri khas tiap daerah terdapat pada logat dan dialeknya atau ragam bahasa. Walaupun begitu, bahasa daerah di Indonesia ini sangat banyak. Bahasa Indonesia tetap merupakan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa daerah sebaiknya digunakan saat lawan bicara memahami bahasa tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai topik yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu perbedaan bahasa terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, perpindahan penduduk. Kedua, keadaan alam. Ketiga, pertemuan dengan bangsa lain yang menggunakan bahasa berbeda. Dan yang keempat, latar belakang sejarah yang berbeda. Selanjutnya, contoh bahasa daerah. Ada bahasa Aceh, bahasa Batak, Jawa, Sunda, Andio Sulawesi, dan Abrap dari Papua. Next, yaitu tari tradisional. Biasanya menampilkan ciri khas daerahnya dan memiliki makna dan simbol. Ya. Misalnya, tarian yang dipersembahkan itu kepada nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen raya, dan hiburan itu memiliki makna dan simbol masing-masing. Contohnya, kalau pada tari saman itu maknanya untuk ajakan berbuat baik. Tari topeng DKI itu digunakan untuk menyambut tamu. Tari kecak Bali menceritakan Ramayana. Tari gong dari Kalimantan Timur menggambarkan kelembutan seorang wanita. Tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta maknanya. Yang terakhir yaitu tari Suanggi dari Papua, mengisahkan kesedihan akibat meninggalnya anggota keluarga. Itu merupakan contoh-contoh dari tari tradisional dan maknanya. Selanjutnya lagu daerah. Lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan
dalam bahasa daerah biasanya digunakan untuk mengiringi pementasan tari atau pengiring permainan anak-anak. Lagu daerah itu ciri-cirinya yang pertama menggunakan bahasa dialek setempat, diwariskan secara turun-temurun, biasanya tidak diketahui penciptanya, diiringi alat musik setempat. Jadi kalau seumpamanya lagu daerahnya dari Jawa, itu diiringi dengan alat musik gamelan, gong, atau gending gitu ya. Lagu daerah itu dapat bercerita tentang alam, keagamaan, hubungan sosial, atau adat istiadat. Berikut ini Bu Guru akan memberikan contoh lagu daerah dari Jawa Tengah. Tahu kan kalian, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Silakan disimak baik-baik ya. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul glimpang sekene dadi saratan, wakul glimpang sekene dadi saratan. Nah, Gundul-Gundul Pacul merupakan salah satu contoh lagu daerah dari Jawa Tengah. Kita lanjutkan ya. Pakaian adat. Pakaian adat, pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Biasanya disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Contohnya, kalau masyarakat yang tinggal di daerah yang dingin, pasti pakaiannya itu cenderung tebal. Dan sebaliknya, kalau masyarakat yang tinggal di daerah yang cenderung panas, pakaiannya pasti yang dipakai itu yang menyerap keringat dan tidak terlalu tebal. Selain baju dan celana, pakaian adat itu terdiri dari penutup kepala, perhiasan, atau senjata daerah. Dan model pakaiannya, warna dan hiasannya itu berbeda-beda setiap daerah. Contohnya, ada pakaian adat Bundokan Duang dari Sumatera Barat, ada rimpu dari Nusa Tenggara Barat, dan ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Next, senjata tradisional. Nah, umumnya berupa senjata tajam atau khas dari daerah tertentu masing-masing ya. Dipakai sebagai kelengkapan pakaian, tarian, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada rencong dari Aceh, ada golok dari Jakarta, dan ada pisau belati dari Papua. Bisa dilihat kan bentuknya berbeda-beda tapi fungsinya sama, biasanya digunakan untuk kelengkapan pakaian, tarian, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan, alat musik tradisional. Biasanya dimainkan saat ada kegiatan adat. Ada yang terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, bulu hewan, dan besi olahan. Dapat dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan, dipetik, atau ditiup. Contohnya sasando. Sasando ini merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari daun lontar dan bambu. Sedangkan dawainya itu terbuat dari kawat halus seperti senar. Alat musik tersebut merupakan alat musik khas Pulau Rote, yaitu ada di Nusa Tenggara Timur. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu rumah adat. Rumah khas menjadi tempat tinggal masyarakat setiap daerah. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan bentuk rumah adat pasti menunjukkan ciri khas di kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya ada rumah kebaya dari DKI Jakarta dan ada rumah nata dari Bali. Sampai sini bisa dipahami ya tentang keragaman suku dan keragaman budaya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker ketika keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.